Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku mau membacakan ya hubungan dari seorang Desy Ratnasari dengan seorang Nazar ya. Tentunya kalian udah tahu dong, Desy Ratnasari, teteh cantik yang artis dan juga penyanyi yang menjadi anggota DPR ya, yang memang berstatus single, memiliki satu putri cantik ya, dan juga seorang Nazar penyanyi dangdut ya. Nah, banyak juga idolanya. Nah, apalagi Teh Desy ya kan. Siapa sih yang gak kenal sama Desy Ratnasari, seorang artis terkenal yang berkarismatik dan juga yang banyak banget gitu kebisaannya, dari nyanyinya, aktingnya, dan juga menjadi anggota DPR. Nah, kira-kira gimana sih hubungannya Nazar dengan Desy Ratnasari ini? Sebenarnya bener nggak sih mereka menjalin hubungan? Nah, ini kalau aku melihat ke sini itu artinya aku melihat foto dari Nazar maupun Desy Ratnasari ya. Jadi pandangannya aku bagi-bagi. Nah, nggak hanya artis dan lainnya ya, kalian juga kalau kalian mau konsultasi masalah-masalah kalian dan ingin juga dibacakan auranya, kalian bisa menghubungi WhatsApp aku ya. Nanti kita video call, baca langsung aura kalian, dan juga kalau kalian ada masalah, aku akan bantu untuk membantu mencarikan pemecahan dari permasalahan kalian. Nah, itu nanti kalian bisa konsultasi sama aku ya. Nanti aku kasih WhatsApp-nya ya. Jadi aku open juga buat orang yang mau datang ke aku untuk baca aura, maupun untuk yang mau konsultasi permasalahannya. Bisa melalui WhatsApp atau datang langsung ke tempat aku. Nah, kembali lagi ya ke mereka ini ya, si Teteh dan si Manis Nazar ya. Nah, kalau aku lihat memang Nazar ini memang ya senang sama Desy Ratnasari, karena kan Nazar ini melihat dia seorang artis besar juga, senior, apalagi Desy Ratnasari ini memang wanita yang berkarismatik, elegan, dan juga Desy Ratnasari ini wanita yang multi talent ya, dan juga anggota DPR. Jadi Nazar ini melihat ya karena mengagumi, ada rasa simpatik tadi. Jadi dari rasa itulah Nazar tuh seperti ada ya, karena ada rasa simpatik dan sebagainya itu ya. Tapi kalau cinta, benar-benar cinta, aku nggak ngelihat itu ada di Nazar. Jadi saat ini ya, dari yang dilihat dari hari ini, Nazar itu kayak ngefans, suka, ada rasa mengagumi gitu. Kadang-kadang kan dari rasa mengagumi inilah rasa-rasa yang lainnya timbul gitu. Cuma kayaknya Nazar juga gini loh, kayak soalnya Nazar juga dia mau maju lanjut juga, Nazarnya bukan ragu gimana ya, dia tuh kayak sadar diri gitu loh, gitu. Karena mungkin dia merasa Desy kan senior dan sebagainya. Walaupun sebenarnya Nazar tetap berusaha dengan cara-caranya Nazar. Tapi kalau untuk cinta, yang cinta benar-benar sama lawan jenis, itu belum. Nazar belum ke situ hatinya, karena Nazar itu masih kayak cuma rasa simpati, ngefans gitu. Untuk lebih enggak gitu. Dan juga ada rasa minder dari seorang Nazar untuk lanjut ke seorang Desy Ratnasari. Jadi bukan berarti seorang Nazar ini sama Desy Ratnasari ini lagi menjalin hubungan ya, hubungan pacaran atau ta'aruf gitu, enggak. Dan kalau aku lihat ya bukan jodoh gitu. Tapi kembali lagi ya, ini kan omongan aku, nanti jangan disalahgunakan dibilang mendahului Tuhan. Cuma ini kalau penglihatan aku kayaknya enggak ya, karena kan namanya menikah itu biasanya ada aura-aura tertentunya. Nah, ini dari Desy maupun dari Nazarnya itu enggak ada. Nah, jadi tapi ingat kembali lagi, kapanpun kalau Allah mau rubah, yang apapun bisa terjadi. Jadi bukan berarti mereka fix enggak jodoh. Kalau mereka berjodoh, kapan aja Allah bilang nikah ya pasti nikah ya.
Bukan berarti dengan aku ngomong begini, wah aku sudah melebihi Tuhan dan sebagainya. Enggak. Karena jodoh rezeki maut itu Allah punya aturan dan Allah yang tahu. Tapi kalau sejauh ini aku sebagai manusia melihat ya yang memang aku bisa baca aura bukan jodohnya. Tapi kembali lagi kayak tadi aku bilang, kapan aja bisa dirubah oleh Allah karena Allah yang maha segala-galanya. Nah, tapi kalau aku lihat enggak ya, karena apalagi seorang Desi Ratnasari ini kalau untuk membuka hatinya lagi, dia nggak mau dong salah lagi, jatuh lagi di tempat yang sama gitu. Otomatis seorang Desi Ratnasari ini kan memilih gitu. Tapi dan ingat, wanita yang hebat adalah wanita yang memang memilih dalam arti akhlaknya baik dan sebagainya. Bukan saya bilang akhlaknya nazar atau gimana. Cuma memang nazar bukan kriteria dari seorang Desi Ratnasari. Tapi kalau untuk dijadiin teman bicara, teman asik-asik aja, masuk ke Desi Ratnasari gitu. Tapi kembali lagi tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak berjodoh. Biasanya juga kan ada ya dari pertemanan karena asik bicara dan sebagainya akhirnya mereka lanjut. Cuma kalau aku bilang ya, seorang Desi Ratnasari ini prinsipnya kuat gitu, apalagi dia pernah gagal juga, jadi ya belajarlah gitu dari kegagalan kemarin, karena apalagi kan dia juga punya anak ya. Tapi kembali lagi urusan jodoh itu urusan Allah, kita nggak pernah tahu. Kalau nazar usahanya kuat, doanya kuat, perjuangannya kuat, bisa aja terjadi. Tapi aku lihat tetap nazar hanya simpatik ya, hanya kayak ngefans ya, untuk yang ke hati juga maksudnya tuh kayak cinta gitu dari hati ke hati ke seorang Desi Ratnasari juga enggak gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak kita tuh ngefans gitu. Tapi ingat, kita nggak pernah tahu ya, namanya sering bertemu, sering berkomunikasi, bisa aja timbul rasa-rasa itu. Cuma kalau aku lihat Desi Ratnasari juga udah tahu karakter asli dan sifat asli dari seorang nazar. Jadi Desi Ratnasari juga udah tahu siapa nazar. Jadi kayaknya Desi Ratnasari ya, setiap orang punya hak ya. Ada kriteria-kriteria tertentunya juga. Jadi nazar ini bukan orang yang masuk dalam kategori calon suami atau suami dari Desi Ratnasari. Jadi nazar ini bukan kriteria dari seorang Desi Ratnasari gitu. Ibarat kata kalau nazar ini kan memang orangnya tuh rame gitu kan. Gitu. Kalau Teh Desi mungkin suka sama yang rame tapi di momen-momen tertentu gitu. Wajar, setiap orang punya kriterianya masing-masing. Tapi kalau aku lihat mereka ya sekedar begini aja, apa yang ditampilkan di televisi aja gitu, karena diundang dan sebagainya gitu. Jadi untuk jodoh kalau ini ya yang aku lihat tidak, dalam arti tidak ada aura jodohnya. Dan juga tentunya Desi Ratnasari juga punya kriteria tertentunya gitu. Makanya Desi juga mungkin bicaranya juga kan nggak terlalu gimana, karena takut nanti disalahartikan. Terlebih Desi Ratnasari ini orang yang dewasa, jadi dia juga hati-hati dalam berbicara, tidak menolak dan juga tidak mengiyakan, pastinya begitu. Karena kan takut ya melukai hati penggemarnya dan sebagainya. Jadi kedekatan Desi dan Nazar ini ya, Desinya enjoy, Nazar juga enjoy. Tapi bukan berarti mereka punya hubungan lebih dari sekedar pertemanan maupun sama-sama mengisi acara. Jadi kalau aku lihat ya Desi dan Nazar, Teh Desi yang cantik ini dan Nazar ya mungkin hanya pertemanan seperti ini. Untuk lebih belum ya. Apalagi Desi Ratnasari tipe orang yang untuk buka hati tuh kayaknya agak sulit gitu. Jadi dia lihat dulu gitu cowoknya bagaimana gitu. Nah itu aja ya yang aku mau kasih tahu. Tapi ingat, apapun bisa terjadi, semua bisa terjadi. Yang di mata manusia tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kita juga nggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kalau yang aku lihat memang bukan aku bilang tidak berjodoh, tapi aura mereka itu beda banget gitu. Jadi dibilang jodoh enggak. Itu yang menurut aku ya. Cuma kembali lagi keputusan semuanya kan dari tangan mereka dan semuanya itu adalah hak Allah. Nah,
Buat kalian yang mau dibacakan karakter atau auranya siapa aja artis idola kalian, kalian bisa komen di YouTube channel aku. Jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa like-nya biar aku tambah semangat. Terima kasih.